Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait CSS di dalam HTML, gitu ya. Dimana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas sedikit banyak terkait tag atau struktur HTML. Nah, di sini kita coba membahas dulu terkait CSS agar kalian ada gambaran. Kita coba bahas awal terlebih dahulu. Apa itu CSS? Ya, di sini apa sih CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen yang berisikan definisi style untuk sebuah dokumen HTML atau mengatur tampilan dari dokumen HTML, meliputi layout, pewarnaan, tampilan font, teks, dan lain sebagainya. Penulisan CSS sebaiknya ditulis terpisah dari konten HTML. Hal ini dilakukan untuk mengingat daya akses konten web dan mengurangi kerumitan penulisan kode dan struktur dari kode HTML. Jadi maksudnya adalah CSS ini sendiri itu digunakan untuk mengatur tampilan dari HTML, tampilan, warna teks, gitu ya, ukuran fontnya dan lain sebagainya. Nah, di sini disarankan kalau CSS ini dibuat dengan dokumen yang terpisah, gitu ya. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan coba membahas untuk CSS ini nanti metode penggunaannya atau metode penerapan ke dalam HTML itu seperti apa, gitu ya. Jadi nanti ada 3, gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah itu nanti ada 3 teknik, gitu ya, untuk penulisan CSS sendiri yang kita akan aplikasikan ke dalam HTML. Nah, tetapi sebelum masuk ke metodenya, di sini ada gambaran untuk struktur HTML. Nah, jadi struktur HTML sendiri itu mempunyai format penulisan seperti ini. Nih ya, ada selektornya, ada properti, dan ada value-nya. Atas dengan bawah apa bedanya? Sama, oke, sama saja. Cuman yang menggambarkan adalah di dalam satu buah selektor itu bisa lebih dari 1 properti dan value. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang atas kan hanya 1, kalau yang bawah ada 2. Jadi strukturnya itu seperti ini. Apa sih itu selektor? Gitu ya. Apa sih properti dan value? Nah, di sini ada selektor, itu bagian CSS yang berfungsi untuk memilih elemen yang akan kita kenai style atau ibaratnya gini, di dalam HTML tag mana sih yang akan kita rubah, gitu ya, yang akan kita modifikasi. Jadi selektor ini adalah sebuah tag, ya, sebuah tag di dalam HTML yang bisa kita langsung tuliskan. Nah, contohnya gini, biar kalian ada gambaran. Contohnya gini, H1 ini kan adalah sebuah tag di dalam HTML yang digunakan untuk menampilkan judul pada umumnya. Nah, jadi H1 ini dibuat menjadi sebuah selektor. Nah, penulisannya kan gini nih, selektornya kurung kurawal, di dalamnya ada properti dan value-nya. Jadi seperti ini. Ini H1, ini selektornya, kurung kurawal. Nah, properti itu ini. Ya, jadi untuk H1 ini nanti akan dijadikan seperti apa? Misalkan, propertinya itu adalah font size. Font size itu adalah ukuran dari tulisannya ini nanti akan seperti apa, dan value itu adalah nilainya. Font size-nya mau dirubah jadi berapa pixel, misalkan seperti itu. Lalu di sini dicontohkan lagi ada color. Ini adalah properti, value-nya orange. Jadi tulisan yang ada di dalam antara tag H1 pembuka dan penutup ini nanti ukurannya ini akan dirubah menjadi
40 pixel dengan warnanya itu adalah warna oranye. Nah, jadi seperti ini, gitu ya gambaran awalnya tuh. Penempatan atau penggunaan CSS itu ada selektor, properti, dan value. Jadi selektor itu adalah tag di dalam HTML yang bisa kita langsung tuliskan seperti ini dan diberi propertinya itu misalkan warnanya atau mau dikasih background color warna gitu ya. Jadi warna apa gitu ya. Kalau ini kan color itu teksnya yang jadi tulisannya akan berubah jadi warna apa. Gambaran umumnya seperti ini dulu ya, minimal nanti kalian mulai ada gambaran gitu ya. Kalau di dalam CSS itu seperti ini ya, dan penulisan CSS-nya sendiri nanti ada 3 teknik. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, agar kalian ada gambaran. Ini ya, ini struktur CSS seperti ini, pengaplikasiannya ke dalam HTML itu seperti ini nanti. Ada tag yang akan kita modifikasinya tag apa gitu ya, karena kan nanti mungkin di dalam HTML sendiri banyak ya tag-tag yang bisa kita gunakan. Nah, itu nanti seperti apa gitu ya. Oke, ini tadi ya sederhananya seperti itu untuk gambaran awalnya. Nah, kita lanjut ke teknik seperti yang tadi sudah saya sempat bahas. Kalau teknik penerapan CSS ke dalam HTML itu ada 3 cara gitu ya. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal, yang ketiga ada inline gitu ya. Nah, jadi ada 3 metode atau 3 teknik untuk menambahkan CSS ke dalam dokumen HTML yang kita buat nantinya. Walaupun yang umum dipakai nanti atau pada saat kita membuat website itu ya tadi seperti yang saya katakan di awal, atau seperti narasi tadi di awal, disarankan terpisah gitu antara dokumen HTML dan CSS. Nah, berarti teknik yang mana nih yang disarankan, yaitu eksternal ini nanti ya yang disarankan. Nah, tapi kita coba pelajari 3 hal ini apa sih bedanya gitu ya, biar kalian ada gambaran. Walaupun dalam proses penerapannya nanti ya sesuai dengan kita enaknya itu menggunakan teknik mana, karena dalam prosesnya sama saja nanti hasilnya. Oke, kita coba bahas dulu yang pertama. Di sini ada inline style. Nah, di sini kan ada 3 nih, yang salah satunya adalah inline style sheet gitu ya. Pada teknik ini kita menuliskan kode CSS di dalam tag HTML, tepatnya di dalam atribut style. Nah, jadi maksudnya adalah kalau inline ini kita akan menempatkan selektornya atau properti dan value-nya langsung di dalam tag-nya gitu ya. Langsung di dalam tag-nya. Nah, dicontohkan seperti ini. H1 gitu ya. Ini tag H1 style. Nah, kalau inline itu berarti harus ditambahkan atribut style. Kan kemarin sudah sempat kita bahas kalau di dalam HTML itu ada 3 juga sama ya, ada tag, ada elemen, dan atribut. Nah, jadi tag yang ditambahkan atribut style berarti kita akan menambahkan CSS dengan teknik inline. Nah, caranya gini, di dalam tag HTML-nya kita tambahkan atribut style, lalu kita tambahkan propertinya apa dan value-nya apa. Nah, kita buat jadi seperti itu. Nah, gini, biar kalian ada gambaran. Kan di pertemuan sebelumnya kita udah buat, jadi saya pakai file yang di materi sebelumnya gitu ya. Jadi tidak membuat file baru. Kalau kalian nanti mau membuat file baru juga maka silakan ya. Nah, kita akan coba menempatkan inline.
Jadi tadi seperti yang dicontohkan, kalau inline itu CSS yang memang langsung ditempatkan di dalam tagnya. Contoh di sini ada H1 nih. Kalau kita panggil, kalian harusnya masih ingat ya cara pemanggilannya. Di sini localhost garis miring nama folder kalian masing-masing ya, apa yang ada di dalam htdoc, terus nama filenya ya. Nah, seperti ini kan tampilannya seperti ini. Untuk Halo Dunia atau H1-nya itu kan warnanya hitam. Kita coba modifikasi dengan menambahkan atribut style atau menggunakan teknik penerapan CSS dengan inline gitu ya, di dalam satu baris. Kita tambahkan berarti style. Nah, propertinya mau apa? Tadi misalkan kita rubah ini aja, background color gitu ya. Background colornya mau apa? Nah, kalau di Visual Studio Code kebetulan ada bantuan seperti ini, boleh nanti diklik saja dulu. Nah, ketika dia muncul ini boleh pakai RGB, boleh pakai hexa. Nah, ini mau jadi warna apa? Misalkan warna ini ya, hijau cerah gini gitu ya, saya buat jadi hijau cerah gini background colornya. Kalau sudah jangan lupa di save gitu ya. Kalau sudah jangan lupa di save. Nanti kalian cek yang awalnya seperti ini, ketika kita refresh maka backgroundnya akan muncul nih warna hijau. Oh, tulisannya saya ingin jadi warna putih misalkan gitu ya. Nah, di sini kita masih tempatkan di sini karena kan kita menggunakan teknik inline di dalam satu baris yang sama. Tapi penempatannya di sini kan ada titik koma. Penempatannya setelah titik koma. Jadi dipisahkan oleh titik koma antara satu properti dengan properti yang lain, gitu ya. Jadi pembatasnya adalah titik koma. Nah, berarti setelah titik koma kalian boleh menambahkan warna. Tadi kan tulisannya ingin jadi warna putih misalkan. Nah, kita ambil yang ini dulu, kita ganti ininya jadi warna ini, warna putih. Kalau putih itu heksanya FFFF gitu ya. Seperti ini, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save. Lalu kita cek di sini hasilnya seperti apa. Nah, jadi warna tulisannya udah warna putih, backgroundnya warna hijau. Nah, jadi kita bisa menempatkan atribut CSS-nya itu di tag secara langsung. Jadi di setiap tagnya itu bisa berbeda-beda. Ya, tergantung kita pengennya tuh di mana, tag mana ini yang mau kita tambahkan atribut stylenya, tag mana ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi dari setiap ini misalkan ini yang H4 saya mau tambahin style lagi nih dengan background colornya ya. Background colornya itu kalau yang ini itu misalkan saya pengen backgroundnya itu warna merah, nah gini gitu ya. Backgroundnya warna merah, jangan lupa dikasih tanda titik koma di belakangnya. Terus tulisannya saya ingin jadi warna putih juga nih, kayak gini. Lalu jangan lupa di save ya. Ini yang H4. Kita lihat apa bedanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menentukan tag mana sih yang memang mau kita tambahkan stylenya atau CSS. Jadi kalau metodenya inline itu seperti ini. Jadi kita langsung menambahkan di dalam tagnya dengan menambahkan atribut style, lalu propertinya dan value-nya mau jadi seperti apa. Nah, kadang untuk properti dan value-nya itu kan banyak nih. Ya sama nih kasusnya seperti yang HTML kemarin. Pasti Pak, kan kalau CSS ini berarti propertinya itu banyak. Kita harus tahu kalau mau bikin hurufnya jadi besar itu pakai apa, hurufnya
kecil itu propertinya harus apa. Nah, memang itu yang harus kalian explore gitu ya. Di sini saya hanya mencontohkan, penggunaan propertinya itu seperti ini. Ketika memang ada kebutuhan harus seperti apa, coba kalian mencari referensi, sama seperti halnya HTML, cari referensi tag apa yang memang harus dipakai, dan di CSS pun sama, properti apa yang harus kita pakai dengan value-nya seperti apa. Nah, sebenarnya di sini kita coba bahas, penempatannya kalau inline itu seperti ini. Nah, di sini propertinya boleh banyak, boleh silakan, gitu ya. Yang penting dipisahkan oleh tanda titik koma ini seperti ini. Ini kan satu properti dan value, lalu di sini juga ada satu properti. Mau nambah lagi silakan banyak, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu untuk yang inline style. Berikutnya, teknik yang berikutnya ada yang dinamakan internal style sheet. Apa sih bedanya internal dengan inline gitu ya? Nah, jadi kalau internal style sheet ini adalah menuliskan kode CSS di dalam file dokumen HTML, tetapi dikumpulkan di dalam elemen style atau tag style. Ya, nah jadi bedanya adalah kalau yang inline itu di dalam tag langsung, tetapi menambahkan atribut style, atribut gitu ya. Kalau inline masih di dalam satu file HTML, nah masih di sini juga, tetapi penempatannya itu nanti di dalam sebuah tag style. Jadi ini tag gitu ya, kita pergunakan tag style. Nah, umumnya kalau internal ini akan ditempatkan di sini, di head gitu ya. Jadi tagnya itu nggak disimpan di body. Nah, penempatannya kalau metodenya internal gitu ya. Jadi kalian nanti lihat di sini, ini tag head gitu ya. Di dalam tag head itu kita bikin satu buah tag baru dengan nama style seperti ini. Kita buat satu tag baru dengan nama tag style. Nah, CSS-nya akan kita tempatkan di sini. Kalau yang inline itu langsung di dalam tag-nya dengan menambahkan atribut style. Nah, kalau internal kita tambahkan sebuah tag style gitu ya. Nanti di dalamnya baru kita tambahkan apa tadi? Struktur CSS itu ada selektor gitu ya. Ada selektor, lalu ada properti dan value-nya. Nah, selektornya apa? Ya tadi H1. Nah, ini adalah selektor. Kita jangan H1 deh, berarti H2 ya. Ini adalah selektornya. Lalu ditutup dengan kurung kurawal buka. Nah, ini boleh di-enter seperti ini. Jadi strukturnya kayak gini. H2 kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, nanti isinya di sini. Propertinya misalkan untuk yang H2 ini kita samakan aja ya dengan yang contohnya dengan yang inline ini, kita tambahkan background color. Nah, warnanya saya cari yang warna ini deh, kuning gitu ya, atau warna emas lah, anggaplah ini warna emas gitu ya. Oke, kita cari yang agak emas-emasan, Nah, gini ya, ini pakai hexa saja. Nah, ini background colornya dirubah menjadi warna kuning atau keemasan gini untuk yang H2. Kita kira-kira nanti yang ini akan berubah apa enggak? Nah, kita lihat nanti ya. Terus backgroundnya saja dulu. Berarti untuk yang H2 kalau sudah di save gitu ya, ini adalah selektornya, ini adalah properti, ini adalah value-nya. Ya, ini dengan metode internal. Jadi kita menambahkan masih di dalam file yang sama, cuman di tag head kita tambahkan tag style, lalu di dalamnya baru. Oke, kita lihat di sini, kalian refresh nanti. Nah, maka untuk yang H2 pun sama, dia akan langsung berubah backgroundnya nih, langsung ada warna kuning jadinya kayak ini gitu ya. Nah, itu kalau tadi kan kalau inline itu
ya kita langsung menempatkan di tagnya. Kalau misalkan gini, saya pengen untuk yang H6 font size-nya dirubah nih, bisa apa enggak? Nah, jadi kita kalau internal kita buat satu buah selektor baru lagi. Di sini selektornya apa? H6. Nah, ini kurung kurawal buka dan tutup. Nah, lalu propertinya mau apa? Misalkan tadi font size kita buat jadi 40 px. Nah, gini ya. Oh, yang di akhirnya jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma. Oh ya, font size-nya jadi 40 px. Misalkan warnanya, cara nambahinnya gini. Nah, bisa aja di bawahnya gini. Color jadi warna merah. Nah, gini ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini inline, ini internal. Nah, jadi seperti kalau yang internal ya berarti kita harus tentukan selektornya apa, karena kalau inline kan langsung di tagnya. Jadi kalau ini kita tuliskan dulu tagnya apa ya. Jangan lupa di save, kita lihat, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Yang H6 fontnya dia jadi 40 pixel, warnanya berubah jadi warna merah. Nah, jadi bedanya seperti itu gitu ya. Kalau antara inline dengan eksternal. Nah, umumnya memang banyak yang digunakan metodenya itu yang seperti eksternal ini gitu ya. Tapi kan tadi kalau melihat narasi di atas disarankan di file yang berbeda. Nah, jadi ini kan masih di dalam satu file yang sama nih, latihan.html gitu ya. Masih di dalam satu file yang sama. Kenapa sih disarankan? Karena gini, kemungkinan penggunaan CSS ini itu akan banyak nantinya. Ini kan mau merubah ini aja udah 2 baris seperti ini nih. Atau kalau mau di sini kan jadi seperti ini. Tadi kan kalau kita lihat balik lagi ke sini, baca narasi di sini ya, sebaiknya ditulis terpisah dari dokumen HTML ya, untuk meningkatkan daya akses konten pada web dan mengurangi kerumitan. Nah, maksudnya adalah kalau digabungkan di sini semua ini ya, atau seperti ini, nanti kan ini akan semakin banyak ke bawah, akan semakin menumpuk gitu ya. Yang dikhawatirkan membingungkan kita sebagai programmer. Oh, ini kode CSS-nya, tagnya yang mana nih, atau belum nanti ada fungsi yang lain. Nah, jadi disarankan secara terpisah. Nah, tetapi ya tadi tekniknya itu ada 3. Yang pertama ada inline, yang kedua ada internal. Nah, kita saya sudah coba praktekkan untuk yang inline dan yang internal seperti ini. Jadi kalau kalian mau nambah lagi ya tinggal di enter lagi ke bawah, selektornya apa, nanti propertinya mau apa. Itu kalau yang dengan metode internal. Nah, kita coba cara yang ketiga atau teknik yang ketiga. Ini adalah teknik yang memang disarankan tadi ya, secara terpisah. Di sininya pun adalah external style sheet. Teknik external style sheet ini adalah menulis kode untuk style CSS di file terpisah dengan kode HTML. Nah, style ini didefinisikan di dalam file, misalkan style.css. Jadi dengan metode eksternal ini kita akan diarahkan atau diharuskan membuat sebuah file dengan ekstensi .css tersendiri. Baru file ini dipanggil ke dalam dokumen HTML kita nih ini. Nah, berarti kalau kita mau menggunakan metode eksternal CSS, di sini di dalam folder web kalian, nanti kalian buat satu buah file baru ya, dengan nama, misalkan saya contohkan ini aja, style gitu ya, .css. Nah, gini. Kalian buat satu buah file baru dengan nama style.css. Baru di dalam file style.css ini kita tambahkan
selektornya mau seperti apa atau fungsi dari CSS-nya mau seperti apa. Sama saja penulisannya seperti yang yang internal ini. Berarti misalkan di sini saya ingin merubah untuk yang di sini ada tag P nih, paragraf. Berarti yang tulisan yang ada di dalam paragraf ini saya mau rubah nih, fontnya jadi sekian, warnanya jadi apa gitu ya. Nah, di sini berarti P gitu ya, kurung perawal buka dan tutup ya. Nah, misalkan font size-nya saya mau rubah jadi 30 px. Lalu warnanya saya mau rubah menjadi warna ini. Ya. Dengan background tulisannya atau background warnanya saya ingin rubah jadi warna hitam. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa di-save. Ini yang eksternal. Kira-kira ini kalau saya save terus saya refresh, berubah nggak? Nih yang di sini jadi 30 pixel, ukurannya warnanya tadi ya warna biru, terus backgroundnya jadi hitam. Coba ya saya refresh. Nah, tidak ada perubahan gitu ya. Nah, jadi kalian harus coba perhatikan juga. Kalau memang metodenya eksternal CSS seperti ini, tekniknya dengan eksternal berbeda dengan yang internal. Kalau internal itu karena sudah ada di dalam file HTML-nya, kayak ini dengan ini. Jadi apa yang sudah kita buat itu bisa langsung bisa langsung dieksekusi atau dijalankan oleh dokumen HTML ini. Tapi kalau yang eksternal ini setelah kita buat ini, kita harus menghubungkannya ke file HTML ini. Nah, cara menghubungkannya di modul ini sudah ada ya, jadi tinggal kalian lihat. Nah, cara menghubungkannya seperti ini. Kita bikin sebuah link memanggil nama filenya apa, href gitu kan, seperti yang kemarin sudah kita bahas di dalam tag HTML itu ada tag yang menggunakan atribut ya, sama kayak yang inline tadi. Jadi cuman penempatannya sama dengan yang eksternal, yaitu di tag head bukan di tag body. Jadi di sini kita buat namanya link. Nah, seperti ini. Tag link, jadi otomatis rel ininya style sheet, hrefnya nanti akan diarahkan ke sini. Kalian panggil nama filenya apa? Style. Kebetulan punya saya namanya ini ya, style.css, style.css. Nah, seperti ini ya. Jadi wajib kalian menuliskan ini dulu di tag headnya. Jadi dengan adanya seperti ini, file CSS yang sudah kita buat itu sudah dihubungkan ke dalam file HTML kita. Jangan lupa di-save. Nah, setelah ini baru kita coba lihat di browsernya. Nah, kan tulisannya menjadi 30 pixel, backgroundnya hitam dengan warna dari tulisannya jadi warna biru. Nah, itu dengan metode yang eksternal. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita cermati, kita lihat antara eksternal dengan internal itu sama saja tekniknya gitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya kalau internal itu langsung kita tempatkan di sini. Tapi kalau yang eksternal kita tempatkan di dalam sebuah file CSS tersendiri. Nah, kalau di eksternal ini kita nggak harus ya membuat tag style, tag HTML. Jadi langsung saja tuliskan selektornya apa, propertinya apa, value-nya apa. Sama ya kalau di sini mau menambahkan juga seperti ini. Misalkan gini, kita coba tambahkan di sini ada yang belum begitu, misalkan H5. Nah, untuk yang H5 tinggal kita tuliskan H5. Nah, seperti ini. Untuk yang H5 background colornya saya membuat jadi warna biru, misalkan seperti ini.
Lalu tulisannya saya ingin warna ini, emas lah istilahnya seperti itu ya. Nah, tinggal kita tuliskan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita nggak usah panggil lagi, cukup sekali. Tinggal kita refresh aja di sini. Maka ini otomatis langsung berubah tuh jadi seperti itu ya. Begitu untuk cara penggunaan CSS itu ada 3 tekniknya tadi ya. Ada yang internal, ada yang eksternal, ada yang inline. Tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Memang pada umumnya banyak yang digunakan yang seperti ini, yang eksternal, yang nanti ini khusus CSS semua di sini. Di dalam HTML-nya dia hanya tinggal memanggil ini saja. Nah, misalkan kan kemarin ada 2 file HTML. Kalau kita mau menggunakan style-style yang sudah kita buat ini, nah kalau yang metodenya dengan internal dan inline, ya maka di file HTML yang lain kita harus menambahkan atau memindahkan minimal dari ini. Nih, tag ini kita pindah. Kita paste di sini. Kalau yang inline ya kita langsung tuliskan lagi di tag ini. Nah, kalau yang eksternal kita cukup memindahkan yang ininya saja. Nanti kode yang ada di file CSS-nya itu sudah langsung bisa digunakan oleh file yang sudah diberi link ini. Gitu ya. Jadi misalkan ini yang link HTML, kita copy ininya, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi gini. Nah, seperti ini. Di sini adanya H1 nih, kita ganti dulu jadi H5. Nah, ya, kita ganti dulu jadi H5. Seperti ini. Kalau kita lihat ini kita rubah jadi link, enter. Nah, maka jadi seperti ini kan ya. Langsung berfungsi gitu. Nah, enaknya kita atau enaknya kalian nanti mau dengan metode yang seperti apa gitu ya. Sama saja, yang penting menurut kalian lebih mudahnya yang mana. Cuman memang disarankan menggunakan yang CSS secara terpisah. Jadi tinggal memanggil ini saja. Maka di dokumen HTML-nya tidak akan banyak tercecer tulisan atau script CSS nantinya. Ya, lebih memudahkan kita pada saat akan melakukan maintain atau memanagenya nanti. Itu ya, ada 3 teknik, inline, eksternal dan internal gitu ya. Nanti di modul ada, tinggal kalian coba, silakan nanti teknik mana yang memang menurut kalian lebih memudahkan. Intinya sih ketika kita menggunakan penggunaan CSS ini ya lebih sesuai dengan kebutuhannya mau seperti apa. Kalau memang hanya dibutuhkan 1 baris ini saja, ya bisa langsung kita pakai yang seperti ini saja gitu ya. Tapi kalau memang cukup kompleks banyak, ya disarankan menggunakan yang eksternal ini karena nanti dia akan terpisah secara sendiri gitu ya. Mungkin itu untuk tekniknya. Nah, di dalam modul ini sendiri ada satu bahasan lagi yang ingin saya sampaikan ke kalian, itu adalah ini. Di dalam selektor sendiri itu ada yang dinamakan ID dan class. Jadi di dalam CSS itu ternyata ada nih yang dinamakan ID dan class. Apa sih bedanya? Nah, jadi kalau ID itu dia menggunakan tanda pagar seperti ini nih ya. Kalau ID itu dia menggunakan tanda pagar seperti ini. Tapi kalau kelas itu dia menggunakannya tanda titik. Maksudnya titik dan pagar itu seperti apa gitu ya. Biar kalian ada gambaran, dan pemanggilannya pun itu seperti ini nih. Kalau kelas, jadi kita akan menambahkan atribut di dalam tag HTML-nya, namanya kelas, lalu kita akan panggil nih nama kelasnya apa yang sudah kita buat. ID pun sama, jadi di dalam atribut tag HTML-nya kita akan menambahkan atribut ID, lalu nama ID-nya apa. Nah, saya contohkan seperti ini biar kalian ada gambaran. Jadi gini,
Nah, kita pakainya yang yang namanya yang eksternal saja gitu ya. Yang pertama kita akan coba membuat sebuah ID. Nah, kalau ID tadi kan seperti di modul itu digambarkan menggunakan tanda pagar. Nah, jadi di dalam CSS-nya kita tuliskan dulu gini, pagar, lalu namanya boleh bebas terserah kita maunya apa. Pagar misalkan coba. Ininya sama kalau secara strukturnya. Misalkan background colornya saya ingin warnanya biru. Lalu warna colornya ini saya ingin warnanya ini. Jadi ini saya sudah punya satu buah ID dengan namanya coba gitu ya, dengan properti dan value-nya sudah kita tentukan juga. Ini adalah selektor juga gitu ya, tapi dengan konsepnya ID. Kalau kita sorot nih jadi ya elemen ID namanya coba. Nah, ini ID. Penggunaan ke dalam HTML-nya adalah ini jangan lupa di save. Misalkan saya pakai yang link ini. Nah, untuk yang kita tambahkan satu buah tag baru lagi aja ya, misalkan H1. Nah, gini. H1 latihan. Misalkan judulnya seperti ini. Kalau kita save, kita refresh di sini. Nah, kan kayak gini. Latihan gitu ya. Nah, kita akan coba menerapkan tadi ID yang sudah kita buat. Berarti backgroundnya akan menjadi warna biru, tulisannya jadi warna ini. Tapi ini kan masih belum nih. Karena kenapa belum dieksekusi? Bukan berarti ini belum terhubung ke sini. Ini sudah terhubung karena kan ada ini. Tetapi kalau kita menggunakan ID, itu wajib di tag-nya kita menambahkan sebuah atribut dengan nama ID. Nah, sama dengan kutip 2 nama ID-nya apa? Nah, ini. Nama ID-nya itu ini. Coba. Berarti di dalamnya kalian wajib menambahkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti script CSS ini itu sudah diterapkan ke dalam tag H1 ini. Maka tidak semua tag akan menggunakan ID atau tidak akan menggunakan script ini kalau tidak kita tambahkan. Nah, umumnya digunakan banyak yang seperti ini, ada yang menggunakan ID dan kelas. Ya, nih kita coba refresh. Nah, ya dia berubah nih, backgroundnya biru, tulisannya jadi warna kuning, ya. Nah, biasanya teknik ini yang memang banyak dipakai oleh programmer-programmer. Kenapa? Karena gini, misalkan kalau ini kan H5 nih secara global. Misalkan di sini saya buat satu buah H5 lagi dengan tulisan latihan atribut gitu ya. Kalau atas kan contoh atribut 2 latihan atribut. Nah, saya tuh pengen yang latihan atribut ini warnanya backgroundnya hitam, tulisannya warna putih ya. Tapi kan kalau kita refresh ya backgroundnya warna biru, tulisannya warna oranye atau merah. Kenapa? Karena semua tag H5 ini maka dia akan mendapatkan ini properti dan value ini. Jadi semuanya akan sama gitu ya. Nah, untuk membedakannya harus seperti apa? Nah, dengan metode yang seperti ini. Jadi kalau seperti ini ya tag yang diberi ID gitu ya, berarti itu yang akan menggunakan ini. Jadi nggak semua tag. Nah, misalkan ketika ada yang sama seperti ini, maka salah satunya kalau diberi ini, maka dia akan berubah nantinya. Nah, itu ya kalau menggunakan ID. Kalau menggunakan kelas sama, yang membedakan hanya ini. Kalau kelas itu diawali dengan titik. Nah, ininya misalkan latihan. Penggunaannya sama seperti ini. Background color warnanya ini,
colornya warnanya hitam. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini kelas, ini ID. Nah, jangan lupa di save. Penggunaannya gini. Kalau yang atas ini ID, nah penggunaannya kalau yang kelas gini. Atributnya ya kelas. Namanya apa? Latihan. Ya, jadi bedanya gini. Kalau ID ini ID, ini ID. Yang membedakan di CSS-nya ini. Kalau kelas itu diawali dengan titik, kalau ID diawali dengan hashtag. Nih ya, kalau kita sorot nih ID. Kalau kita sorot nih kelas. Nah, ini tinggal masukin seperti ini. Jangan lupa di save, kita coba lihat hasilnya. Nah, maka dia berubah kan jadi kayak gini. Sesuai dengan atribut yang sudah kita siapkan. Nah, jadi ini umumnya banyak yang digunakan seperti ini. Jadi kalau kalian nanti ngoding, melihat struktur dari sebuah web, ada yang ID, ada yang kelas, ya ini dia memanggil CSS gitu kan ya, dia memanggil CSS sehingga bentuknya itu akan menyesuaikan dengan yang sudah kita tentukan. Jadi di dalam CSS sendiri ada yang dinamakan ID dan kelas ya. Nah, bedanya tadi teknik penulisannya itu ID menggunakan pagar di dalam CSS-nya seperti ini, kalau kelas diawali dengan titik, jadi seperti ini. Kalau untuk ke belakangnya properti dan value-nya itu sama ya. Nah, silahkan kalian coba terlebih dahulu agar kalian tahu nih bedanya seperti apa ya. Silahkan dicoba agar kalian benar-benar mengetahui. Untuk penggunaan propertinya, kebutuhannya seperti apa itu boleh kalian cari-cari referensi ya. Yang penting cara penempatannya sedikit banyak sudah mulai mengetahui. Ya mungkin itu saja untuk materi kali ini ya. Silakan kalian coba. Kalau ada yang memang dirasa kesulitan atau bingung, boleh nanti langsung ditanyakan saja ya. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.